Lantai marmer mengkilap, memantulkan cahaya lampu gantung kristal di Akademi Aurora. Arion dengan seragam biru kusam yang menyerap peluh menggerakkan pel. Aroma desinfektan bercampur parfum mahal menusuk hidungnya. Setiap sapuan adalah pengingat statusnya yang tak terlihat, diabaikan oleh siluet anggun yang melintasinya. Dari ambang pintu, Arion mengintip ke dalam studio musik yang mewah. Jari jemari lincah para murid kaya menari di tuts grand piano, melahirkan melodi indah. Rasa perih menusuk dadanya. Jemarinya yang kasar mengepal mengingat melodi yang pernah ia impikan kini hanya gema sunyi dalam hatinya. Seorang pengurus berwajah dingin melintas, menunjuk noda kecil di dinding dengan ujung sepatunya yang mengkilap. Perintah kasar meluncur tanpa suara, hanya isyarat merendahkan. Arion menunduk, panas membanjiri telinganya. Hatinya berdenyut perih, memikul beban hinaan yang tak terucap, sebuah rutinitas yang mengikis. Malam merayap, lampu-lampu akademi mulai padam, namun Arion masih bekerja. Tangannya gemetar kelelahan, setiap otot terasa nyeri. Beban keranjang sampah yang berat seolah menekan jiwanya. Nafasnya terengah, dinginnya kesepian menembus seragam tipis, namun ia terus melangkah dalam kepatuhan. Suara tawa melengking dari sekelompok murid elit. Arion yang membawa nampan makanan tersandung. Makanan tumpah, menodai lantai dan seragamnya. Senyum mengejek merekah di wajah mereka, tanpa kata. Wajah Arion memerah menahan malu, air mata perih mengambang di pelupuk, tertahan dalam diam. Saat membersihkan kantor pengurus yang sepi, mata Arion tertumbuk pada sebuah foto lama di balik laci yang terbuka sedikit. Wajah seorang wanita di foto itu samar, namun memancarkan kehangatan yang kontras dengan suasana dingin ruangan. Sebuah laci terkunci menarik perhatiannya, memicu rasa penasaran yang aneh. Hari-hari berikutnya, Arion mulai mencari. Gerak-geriknya lebih teliti, pandangannya menyapu sudut-sudut tersembunyi. Dari balik tumpukan arsip lama di gudang berdebu, ia menemukan secari kertas dengan nama yang familiar. Ketegangan menyelimutinya, merasakan tatapan curiga yang kadang menyertainya. Tekanan psikologis menggerogoti, tidurnya gelisah, dihantui mimpi buruk yang kabur, tubuhnya makin kurus, cermin memantulkan sorot mata yang sayu namun keras. Hatinya seperti terjerat kawat, setiap tarikan nafas terasa berat, namun tekadnya mengeras di tengah isolasi yang mencekam. Arian menemukan beberapa dokumen keuangan kuno yang tersembunyi di balik buku tebal. Angka-angka mencurigakan dan tanda tangan ganda. Nama kepala yayasan sekarang terhubung dengan transaksi masa lalu yang samar. Sebuah kerutan dalam terbentuk di dahinya, memahami adanya benang merah gelap yang membentang. Di balik dinding gudang yang retak, Arion meraba-raba. Jari-jarinya menyentuh sebuah kotak kayu usang. Di dalamnya, tumpukan surat-surat lama dan sebuah sertifikat asli. Jantungnya berdebar kencang, nafasnya tercekat. Kebenaran yang selama ini terkubur kini terbuka di hadapannya, mengguncang jiwanya. Tertera jelas di sertifikat itu, Arion adalah cucu sah dari pendiri Akademi Aurora. Surat wasiat asli menyatakan hak warisnya telah dicurangi oleh kepala yayasan. Tangannya menggenggam dokumen rapuh itu erat, rasa marah dan perih menyatu. Identitasnya yang tertindas kini berubah menjadi pewaris yang diusir. Berhari-hari Arion mempelajari setiap detail, membaca undang-undang, menyusun strategi. Api tujuan menyala di matanya yang dulu sayu. Setiap langkahnya kini penuh perhitungan, setiap pandangannya mengandung tekad. Sosoknya yang ringkih perlahan mengeras, membentuk rencana balas dendam sunyi. Di hadapan cermin buram, Arion menatap pantulan dirinya. Seragam kusam telah diganti kemeja bersih yang di sisinya rapi. Wajahnya masih memancarkan beban, namun sorot matanya kini tegas, penuh kepastian.
Sosok yang tertindas itu lenyap, digantikan oleh Arion, sang pewaris yang siap menuntut haknya. Aula rapat Dewan yang Agung mendadak sunyi. Arion melangkah maju, bukan lagi dengan seragam, melainkan kemeja bersih dan mata tajam. Genggaman erat pada berkas usang terasa memancarkan energi. Tatapan kepala yayasan memudar, digantikan kengerian yang perlahan menguasai wajahnya. Cahaya dari jendela besar menyorotnya, momen kekuasaan bergeser. Arion berdiri di panggung akademi, memandangi kerumunan yang kini membisu. Di tangannya, berkas-berkas yang telah menggubah segalanya. Bukan tawa kemenangan yang tergambar di wajahnya, melainkan sorot mata dingin yang memancarkan beban warisan, bukan sekadar balas dendam. Keheningan yang menakutkan menyelimuti ruang, janji masa depan yang tak terduga.